Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang pagi kaya manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, alhamdulillah untuk pertama kalinya saya Muhammad Alvan Khairun Zaini sebagai pemilik dari channel Cakron Official atau CR Official berkesempatan untuk membuat konten untuk pertama kalinya pada sore hari ini. Kebetulan pada saat ini cuaca lagi agak mendung, jadi agak enak ya Ustaz, agak enak untuk untuk kita berdiskusi bersama. Oke, untuk kali ini saya bersama dengan, kalau biasa saya itu menyebutkan memanggil beliau ini sungguhnya lebih pantasnya adalah Ustaz. Kedua dari narasumber ini Ustaz, karena beliau sudah, ya kalau dibandingkan saya sudah jauh kalau masalah ilmu keagamaannya. Salah satunya yaitu ada Muhammad Afif Zain, Ustadz Afif Zain, Muhammad Afif Zain Abdillah. Ya, Afif Zain Abdillah. Terus yang kedua ada Muhammad Khodani, Ustadz Muhammad Khodani. Bisa dipanggil Amar. Amar. Beliau berdua adalah hafal Quran ya, penghafal Quran 30 juz yang baru kemarin wisuda ya Mas. Di PPA Ibnu Katsir yang terletak di Patra ya, Jember ya. Jadi beliau sudah hafal 30 juz, hampir sama dengan saya hafal 30 juz. Insya Allah, tapi masih insya Allah ya. Tapi kalau mereka sudah 30 juz, jadi kalau juz 30 sama sampai 30 juz itu beda ya. Kalau saya hanya juz 30 itu masih mungkin, jadi beda meskipun cara penyampaiannya agak sama ya. Oke. Oh ya, dan beliau berdua sudah di wisuda kemarin untuk hafalan Qurannya 30 juz, alhamdulillah sudah lulus semua ya. Alhamdulillah. Dan Mas Afif sendiri ini adalah pernah menjuarai ya Mas? Apa? Hadis? Pernah diberi hadiah umroh oleh lembaga di Arab Saudi. Ya. Karena menghafal hadis waktu itu di Bogor. Di Bogor ya. Di Bogor. Berapa hadis? Ya mungkin sekitar 1.500. 1.500, oh, Masya Allah. Jadi beliau ini hafal 1.500 hadis ya, luar biasa. Jadi kalau saya bersama beliau sungguhnya sudah stratanya agak jauh sehingga, tapi alhamdulillah beliau masih terbuka untuk berteman dengan saya ini. Ya, beliau ini berdua adalah teman saya di Universitas Islam Jember dan sekarang sudah akan menyelesaikan skripsinya. Jadi beliau sudah wisuda Al-Quran dan sebentar lagi akan wisuda kuliah. Jadi sudah S1. Oke, ini oh ya, sebelumnya saya mohon untuk di-subscribe ya. Di-subscribe dulu. Yang belum juga mohon di-subscribe. Terus di-like, share, komen apa saja udah, yang penting kita ngobrol. Ini sungguhnya temanya sangat sekarang Mas. Jadi Ustadz Thomas. Ustadz aja ya. ya temanya saya cuma sharing santai, jadi apa ya, ngobrol santai cuma. Ini kebetulan karena jenengan semua adalah penghafal Quran, jadi saya ingin bicara tentang seputar Al-Quran dan saya mempunyai tema yaitu mencintai Al-Quran dan dicintai Al-Quran. Masya Allah ya, ini cukup Tema yang bagus kalau ya, semoga saja benar-benar menjadi obrolan yang penuh barokah dan penuh ilmu ya. Oke. Untuk perkenalan dulu, ini Mas Afif Zain dari mana rumahnya? Saya asal Jember, asli orang Jember di Kalisat.
Utara. Oh, jadi orang Kalisa. Jember Utara maksudnya. Jember Utara, ya. Kecamatan Kalisat. Kecamatan Kalisa. Berarti tetangga ya? Ya. Kecamatan tetangga. Kecamatan Ini Silo, ini kontennya di Batu Silo, jadi kecamatan tetangga. Oh, berarti ada penghafal Quran di Kalisat, di kecamatan tetangga. Alhamdulillah, masya Allah. Oke, yang satunya dari Tanggul. Tanggul. Jember Barat. Jember Barat. Oh. Mananya Habib Soleh itu? Alhamdulillah dekat sama. Oh, dekat ya. Oh iya. Masya Allah. Berarti beliau di Tanggul juga ada penghafal Quran 30 juz. Ya, kita bisa sering-sering seputar Quran ya Ustaz? Alhamdulillah Bisa aja. Bagaimana Mas? Ya, Ustaz Muhammad? Abdul Mas. Oh, Masya Allah. Oke. Ini ada pertanyaan yang cukup saya bikin penasaran dari dulu. Motivasi dari jenengan semua, ustadz muda penghafal Quran, terlebih juga di pondoknya dia diajarkan tentang kitab kuning, cara membaca kitab kuning. Juga wisudanya kayaknya juga wisuda kitab kuning juga. Ya, itu sudah Masya Allah. Jadi selain hafal Quran juga kitab kuning. Jadi yang ingin saya ketahui dari jenengan berdua, motivasi untuk menghafal Quran itu apa? Kalian sudah mondok kitab kuning belajar gitu, terus masih kuliah, makalah sudah tidak usah dinaikkan ya, setiap hari sudah makanan kita makalah itu, meskipun ya ada ada rasa lucunya jadi saking kita banyak tugasnya gitu. Terus motivasinya masih mau untuk menghafal Quran, mungkin dari Mas Afif dulu sebelum saya ke Mas Ustadz. Awal mula sebenarnya motivasi untuk menghafal Quran itu karena ingin, ya cita-cita saya memang jadi ini ya, pengajar, istilahnya pengajar dalam hal agama, pendakwah gitu juga. Nah, karena kebiasaan ulama-ulama terdahulu ketika ingin mempelajari suatu ilmu, bidang ilmu agama terutama, itu biasanya mereka ulama-ulama itu mencicipi Al-Quran, artinya menghafal Al-Quran terlebih dahulu, kemudian baru bidang ilmu yang lain, terutama dalam bidang keagamaan. Maka dari itu mungkin ini jalan pertama yang harus saya tempuh ketika ingin menjadi pengajar dalam bidang agama. Jadi harus istilahnya fahamlah Al-Quran terlebih dahulu gitu. Berarti menggali agamanya, menggali ilmu-ilmunya itu gitu ya? Dibuka dari Al-Quran itu sendiri dulu. Masya Allah. Mungkin motivasi awal seperti itu. Jadi menuntut ilmu dulu mungkin sebelum di PPA Ibnu Katsir pernah mondok juga? Sebelum di Ibnu Katsir belum pernah mondok, tapi sudah bersama Abah di situ. Kebetulan Abah sedikit tahu tentang ilmu kitab, jadi belajar kitab itu dengan Abah di rumah. Berarti juga ada dorongan dan motivasi dari orang tua gitu ya? Oh iya, Masya Allah. Jadi dari Mas Afif, Ustadz Afif, saya cenderung bilang masuknya satu kelas ya. Jadi tapi beliau khusus untuk konten ini saya panggil Ustadz. Khusus konten ini. Oke. Jadi ada motivasi yang ada dalam dirinya sendiri juga untuk menjadi pendakwah dari Ustadz Afif ini, juga selain dari dalam dirinya juga ada motivasi dari orang tuanya ya. Masya Allah, dari motivasinya ya. Terus saya lempar lagi kepada Ustadz Omar, ini yang dari Tanggul. Oke, untuk motivasinya atau alasan untuk menjadi tahfidz, penghafal Quran apa? Baik. Saya sebenarnya menghafal Quran itu awalnya tidak ada keinginan. Awalnya tidak ada keinginan. Dan saya jujur ketika saya menghafal Quran itu ketika waktu kuliah. Ketika lulus SMA, ketika kuliah. Namun pernah dulu itu ada yang menghafal Quran di rumah dekat Tanggul itu. Kemudian saya terinspirasi dengan yang menghafal Al-Quran itu, sehingga saya terbesit dalam hati saya untuk menghafal Quran. Dan itu saya laksanakan dalam satu hari cuma. Jadi saya menghafal Quran satu hari itu. Itu masih SMA. Wallahu a'lam, ketika saya lulus SMA ya, tidak ada keinginan untuk kemudian mondok lagi menghafal Quran, tidak ada keinginan. Tapi ada keinginan saya untuk melanjutkan pendidikan, yaitu pendidikan kuliah. Untuk S1-nya. S1-nya. Tapi kemudian wallahu a'lam, ini qadarullah. Kemudian saya itu mondok
di mana di sana itu ada menghafal Quran sama kuliah. Iya. Beasiswa ya. Beasiswa karena juga dari keluarga yang di bawah rata-rata lah, di bawah rata-rata pastinya mencari beasiswa. Awal-awal saya jalani karena nggak ada keinginan untuk menghafal Quran. Nggak ada keinginan, hanya ikut harus. Namun pada akhirnya saya terperosok dalam jurang menghafal Quran. Tapi terperosoknya itu bukan terperosok yang kenikmatan, jalan yang baik itu ya. Itu kenikmatan dengan Al-Quran. Sehingga larut dengan kenikmatan itu, saya tuh merasa ada sesuatu yang saya punya dalam hati saya. Ketika berinteraksi merasa mencintai, kan temanya mencintai. Sehingga saya tumbuh rasa cinta terhadap Al-Quran. Sehingga Allah katanya Mas Afif itu, Ustaz Afif ya tadi, bahwasanya awal para ulama itu kayak Imam Syafi'i itu awalnya memang menghafal Quran terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke bidang-bidang ilmu yang lain, termasuk Ibnu Sina yang pakar ilmu kedokteran awalnya menghafal Quran. Jadi alhamdulillah saya masuk kemudian menghafal Quran terlebih dahulu. Jadi Al-Quran, menghafal Quran adalah sebagai pintu untuk mempelajari beberapa macam ilmu agama, gitu maksudnya. Ya, lebih intinya seperti itu. Jadi dari beliau berdua kita belajar bahwa mempelajari Al-Quran dan menghafal Quran itu sangat penting bagi kita untuk lebih sebelum mempelajari beberapa agama yang memang sumbernya dari Al-Quran ya, dari beberapa macam baik fikih, tasawuf, terus akidah dan semacam, memang Al-Quran menjadi sumber dasar. Oke, terima kasih untuk penjelasan motivasi beliau berdua, sangat memuaskan, juga bisa menjadi pertimbangan atau pemikiran lebih lanjut bagi kita. Apa kita tetap tidak hafal 30 juz atau hafal sampai 30 juz, itu kan beda. Jadi bisa introspeksi diri bagi kita yang masih belum hafal 30 juz. Yang kedua yaitu perjuangan untuk menghafal. Mungkin ini saya acak dulu ya. Jadi kan karena waktu agak mepet, saya acak. Jadi dari Mas Muhammad, mungkin perjuangan untuk menghafal, bagaimana perjuangannya dari hafal, mungkin hafalnya cuma 30 juz 30 mungkin awalnya, jadi bagaimana bisa hafal sampai juz 30-nya Mas Muhammad, Ustaz Muhammad. Ya. Baik, pertama karena namanya perjuangan ya. Namanya perjuangan butuh istilah dalam agama Islam itu istiqomah. Kalau continue. Jangan kemudian banyak yang berpikir kan bahwasanya menghafal Quran itu hanya bagi orang yang mondok. Ya betul. Tapi orang yang sibuk nggak bisa misalkan. Padahal nggak gitu. Nggak gitu. Kita secara kuliah bareng, tapi jalan. Kuliah juga jalan, belajar kitab juga jalan, terus menghafal Quran. Di masa sahabat tuh juga gitu kan. Nggak ada kan dulu podokan, nggak ada. Sahabat nggak ada. Menghafal Quran para sahabat itu ada yang sudah kerja, Abu Bakar, Umar, pas sudah berkeluarga menghafal Quran. Saya banyak tantangan ketika menghafal Quran, karena ketika kita sudah mendapat kenikmatan mencintai Al-Quran itu tantangan banyak. Pertama itu malas ya, pastinya malas. Karena ini kalau kita mempunyai motivasi yang besar, semuanya pasti dia bisa dilalui. Iya, tetap istiqomah meskipun ada beberapa tantangan gitu ya. Jadi pertama tumbuhkan rasa motivasi. Cara menumbuhkan rasa motivasi, yaitu mengetahui apa itu Al-Quran. Makanya kan ada istilah nggak kenal nggak sayang. Untuk mencintai Al-Quran maka kita harus mengenal Al-Quran terlebih dahulu, gitu ya Ustaz. Nggak kenal maka nggak sayang. Baik, kenalan dulu sama Al-Quran. Kenalan dulu. Oke, caranya bagaimana? Pertama,
Pertanyaannya pastinya ngaji. Ya, ngaji. Oh ya. Mencari guru yang bisa memberikan motivasi tentang Al-Quran, memberikan pencerahan terhadap Al-Quran, bagaimana kemujizatan Al-Quran itu. Karena perlu diketahui, Al-Quran itu kan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Nah, betul. Bukan dalam skala waktu zaman atau makan, maksudnya tempat atau waktu, tapi seterusnya. Kalau mukjizat dulu kan beda. Bedanya dengan mukjizat kitab Taurat dan lainnya kan bedanya itu ya. Pertama itu adalah motivasi. Harus ditumbuhkan. Kedua itu adalah doa pastinya. Dengan malas-malas lah. Pertama itu minta doa ke orang tua. Karena tanpa tirakat dan perjuangan orang tua susah. Bagi saya itu susah. Mungkin sejalan dengan Mas Afif tadi bahwa ada dorongan juga dari orang tua. Jadi kita juga minta doa juga. Nah, intinya doa itu kan kita lemah, gitu kan. Intinya doa kita lemah, sehingga kita membutuhkan dorongan dari orang tua, dari teman-teman, termasuk minta kepada Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bersandar kepada apapun, kan gitu. Itu adalah kedua, doa. Ketiga mungkin itu adalah kita membuat sebuah target sana. Membuat untuk menghafal Quran dalam 1 bulan berapa, kemudian 1 minggu berapa, 1 hari berapa. Dan ini memang yang diterapkan di pondok ini. 3 hari. Berarti ada 3 menurut Ustadz Muhammad ini untuk dapat tetap berjuang untuk menghafal Quran, untuk memotivasi dirinya, yaitu pertama apa tuh? Tumbuhkan rasa cinta yang pertama, yaitu yang kedua yaitu doa, yang ketiga yaitu membuat target untuk Masya Allah. Berarti kita harus memiliki target, misalkan dalam jenengan berapa? 4 tahun target 30 juz? 3 tahun. Wah, Masya Allah, 3 tahun sudah harus bisa hafal 30 juz. Oke, kita lempar lagi ke Ustadz Afif Zain. Ini mungkin sering ya kita kalau memang ada keinginan, kita sering juga akan mendapati sebuah halangan atau masalah-masalah. Jadi rintangan-rintangan yang harus memang dilewati gitu. Jadi untuk kendala dan kesulitan Mas Afif, Ustadz Afif dalam menghafal Quran ini apa? Pertama yang kata Ustadz Muhammad tadi, pertama ya malas itu yang menjadi hambatan kita ketika ingin mengejar target. Jadi kadang malas itu tiba-tiba ada, jadi mau baca Quran aja itu udah kesulitan karena malas itu. Yang kedua karena sulit membagi waktu. Kita terutama di pondok itu kan kuliah jalan, terus belajar kitab ya jalan, terus ya kegiatan-kegiatan olahraga juga jalan. Saking banyaknya kegiatan kadang kita jadi sulit untuk mengatur waktu. Kita ngapalnya itu kapan gitu. Nah itu mungkin kesulitannya. Yang ketiga adalah kelemahan kita sendiri, karena setiap kita memiliki kelemahan. Kadang ngafalin itu gak cepat hafal. Ini gimana kalau cepat hafal? Padahal sudah ada target yang ditentukan oleh pondok. Yang keempat mungkin ini yang paling penting adalah kita gak konsisten ketika mengaji Al-Quran. Nah itu menjadi tantangan serius bagi kita penghafal Quran, karena kalau kita gak konsisten terutama dalam menjaga murojaah hafalan yang sudah kita hafalkan, yang sudah kita punya, maka hafalan itu akan pudar, lama-lama akan pudar ketika kita gak konsisten dalam mengaji. Itu halangan-halangan yang baik ketika menghafal Quran. Ya mungkin dari ketidakkontinuannya, tidak konsistennya, mungkin karena malasnya juga ada rasa malasnya. Karena ada malas itu. Terus untuk melewati semua rintangan itu apa cara tips dari jenengan? Benar yang kata Ustadz Muhammad tadi, saya harus minta doa ke orang tua. Nah itu dorongan terkuatnya ada di situ, karena malas itu sumbernya pasti awal dari hati. Nah sementara doa itu ada istilah doa tadinul qulub. Jadi doa itu mampu melembutkan hati, mampu melunakkan hati. Nah doa dari orang tua itu mustajab bagi kita. Makanya kita minta doa ke orang tua,
Meskipun saya udah yakin orang tua mendoakan saya, tapi setiap menelpon itu gak jarang saya mesti sering mengatakan doakan saya. Meskipun saya sudah yakin bahwa beliau mendoakan saya, tapi permintaan kita agar beliau berdua mendoakan kita itu sebagai bukti bahwa kita ini memang lemah. Gitu. Jadi kita minta doa ke beliau agar hati kita ini dijauhkan dari sifat malas, gitu, agar kita bisa konsisten. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa cinta itu. Dan kalau Ustaz Muhammad, kita harus cari tahu Quran itu gunanya siapa, gitu. Keuntungannya kita menghafal Quran itu apa. Lihat orang-orang penghafal Quran itu kehidupannya gimana. Oh, kok sepertinya tenang, gitu ya. Itu menjadi motivasi sehingga kita bisa melewati halangan-halangan yang ada itu. Oh, Masya Allah. Berarti juga sama seperti tadi. Berarti tetap ada dorongan dari luar, terus ada dorongan dari dalam, bahwa memang orang tua itu adalah harta yang tidak ada bandingannya, ya. Benar. Selama ada orang tua, berarti kita yang masih memiliki orang tua, mari kita sayangi, mari kita hormati, karena doa beliau sangat luar biasa bagi kita, bagi anak-anaknya itu. Oke. Untuk selanjutnya ini mungkin sebagai penutup, ya, dari penutup untuk ngobrol santai kita kali ini. Kebetulan ini memang waktunya agak terbatas, ya, Pak Ustadz. Jadi Ustadz berdua ini lagi masa pengabdian sekarang, jadi agak ke silonya tadi agak siang, jadi beliau harus segera ke Jember, ada keperluan mendadak. Kalaupun ada yang ingin dibincangkan lebih jauh, bisa komen di video, mungkin bisa kita ngobrol sharing lagi. Ya, mungkin ada Q&A nanti, ya. Tanya jawab untuk beliau berdua, gak apa-apa. Kumpulkan pertanyaannya di kolom komentar. Atau juga ada Instagramnya, punya Instagram ya Ustaz? Punya, Instagram ada. Dengan nama? Afif Zain. Terus Ustadz Muhammad Khodani. Dan saya sendiri sebagai orang yang paling tidak mempunyai ilmu di antara berdua, M Alfian Khirani Z, gitu. Jadi Masya Allah, untuk beliau berdua ini mungkin ada pesan-pesan dari beliau berdua untuk cara memberikan motivasi kepada kaum milenial sekarang, kaum muda sekarang, untuk sama-sama untuk menghafalkan Al-Quran, gitu. Ya, sama untuk saya sendiri juga, mohon para ustadz berdua berikan motivasi untuk saya untuk saya juga bisa menghafal Al-Quran sampai juz 30. Oke, untuk pertama mungkin kepada Ustadz Afif dulu, ya. Oke, monggo Ustadz Afif. Untuk teman-teman sekalian, ada satu kisah menarik yang ingin saya bacakan, bahwa kita mengenal mungkin semuanya kepada ulama Suriah, Syahid Syekh Ramadan Al-Buti. Ayahanda beliau mengatakan kepada beliau, yakni kepada Syekh Ramadan Al-Buti, seandainya saya mengetahui bahwa jalan menuju Tuhan itu ada di tempat sampah, maka akan saya jadikan kamu tempat sampah. Yakni Syekh Ramadan Al-Buti akan dijadikan tukang sampah, kata ayahanda beliau, jika beliau mengetahui bahwa jalan menuju Tuhan itu ada di tempat sampah. Tetapi kata ayahanda beliau, saya mengetahui bahwa jalan menuju Tuhan itu ada dalam ilmu pengetahuan, maka Syekh Ramadan Al-Buti disiapkan untuk itu. Makanya beliau menjadi ulama besar, karya-karya beliau besar. Oleh karena itu, pesan saya kepada teman-teman sekalian, saya juga menjumpai hadis bahwa jalan menuju surga itu adalah ilmu pengetahuan. Kita juga hafal hadis man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati jalan, menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia sebuah perjalanan ke surga itu sendiri. Jadi dimudahkan masuk surga. Nah, kita mengenal itu, maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk perhatian kepada ilmu pengetahuan. Nah, untuk perhatian kepada ilmu pengetahuan itu kita mulai dengan pembukanya, yaitu Al-Quran itu sendiri. Al-Quran bukan hanya kita hafalkan, tapi kita pahami, kita pelajari dengan benar kepada guru yang tepat, kemudian kita amalkan sesuai pemahaman yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Oke, Masya Allah. Berarti dari penjelasan beliau cukup menarik menurut saya. Jadi
motivasi kita untuk belajar beberapa ilmu ini. Ustadz Hafif ini tidak menyebutkan untuk belajar ilmu agama ya. Jadi semua ilmu. Jadi kan kalau kita memang mempelajari Al-Quran secara lebih teliti dan detail, semua ilmu itu memang berasal dari Al-Quran ya. Kedokteran, fisika dan semacamnya memang dari Al-Quran. Jadi motivasi dari beliau, marilah kita sama-sama mencintai Al-Quran agar kita dicintai oleh Al-Quran. Oke, untuk yang terakhir motivasi dari Ustadz Muammar untuk bagi para milenial. Baik. Mungkin kesan dari saya sendiri untuk teman-teman semuanya. Saya ngutip dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ila akhirih. Di dalam ayat itu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yarfa'illahu alladhina amanu minkum, orang-orang beriman pertama di antara kalian. Apa? Yaitu dengan ilmu. Dengan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Dengan tergantung ilmunya, derajat itu tergantung ilmunya. Nah, itu. Ketika kita dengan Al-Quran, ya teman-teman semuanya, kalau kita dengan Al-Quran, bagaimana kita menumbuhkan cinta itu seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu tumbuhkan rasa tahu terhadap Al-Quran. Terhadap Al-Quran kita pelajari. Al-Quran itu, teman-teman semuanya, bahwasanya bukan hanya sebatas ilmu teori, bukan hanya sebatas ilmu teori. Kalau kita beli HP, itu pasti ada panduannya, ya manual. Okay. Ya. Kalau ada buku pedoman, ada buku pedomannya. Ya. Nah, buku pedomannya untuk apa? Nah, agar HP ini digunakan dengan sesuai pedoman sehingga bisa berjalan dengan fungsinya. Nah, misalkan di dalam buku manual itu dilarang untuk menyemburkan ke air, kemudian kita jeburkan, rusak enggak? Rusak HP-nya. Nah, Al-Quran itu pun seperti itu. Nah, jadi tips untuk kita dapat mencintai Al-Quran dan dicintai Al-Quran, jadikan Al-Quran itu sebagai fungsinya. Apa? Di pembukaan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Di ayat lain ada Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudan linnas. Itu petunjuk bagi manusia, bukan hanya orang-orang muslim, tapi sebagai makhluk yang ada di muka bumi. Al-Quran itu adalah petunjuk. Gunakan Al-Quran itu sebagai fungsinya, yaitu sebagai petunjuk. Nah, ya, sebagai petunjuk, sebagaimana HP. Jadi tips untuk kemudian kita mencintai Al-Quran dan dicintai. Nah, kalau kita mencintai seorang tapi bertepuk sebelah tangan, gak enak. Nah, betul, sakit. Gak enak kan sana. Ya. Lah, sama. Jangan kira kemudian kita mencintai Al-Quran tapi Al-Qurannya gak cinta kita. Lah, itu berarti ada yang konsep, ada yang salah, gak sesuai menjalankan Al-Quran itu sebagai fungsinya. Itu apa? Manual buku itu, yaitu buku panduan. Buku panduan bukan hanya sebatas teori, tapi dikerjakan. Ya, dikerjakan. Karena para sahabat, nah kita contoh para sahabat, karena siapa mau contoh lagi kalau bukan Rasulullah dan para sahabat. Karena ketika turun Al-Quran kemudian dihafal, langsung dikerjakan, langsung dilakukan. Tapi beda, saya sendiri yang masih menghafal masih jauh, masih jauh dari itu. Jadi intinya berarti kita belajar ilmu Al-Quran, terus kita amalkan kehidupan kita sehari-hari.
tadi itu ya. Agar kita mencintai dan kita agar kita sesuai dengan tupoksinya. Intinya kalau misalkan orang tupoksinya sesuai fungsinya di Al-Quran gitu. Oke. Cukup ya? Iya, cukup. Masya Allah, berarti saya lihat di jam mulai tadi. Soalnya jam 3:15 ada acara ya jenengan ya. Oh, iya. Jadi ya semoga meskipun bincang-bincang kita sedikit dengan suasana di luar sudah hujan ya, semoga kita dalam obrolan penuh manfaat ya, dan juga semoga barokah, terutama bagi saya menyerap ilmu dari dengan berdoa ini. Boleh minum ini ya? Oh, enggak. Oh ya, ini adalah minuman. Ya, ini ya kebetulan ini berdua ini ya termasuk saya juga ya insya Allah akan melonceng minuman ini ya Ustaz Ali. Misugaru. Jadi insya Allah dengan nama Finjan. Jadi Masya Allah, jadi beliau berdua meskipun sibuk menghafalkan masih menyempatkan diri untuk berbisnis gitu. Masya Allah, jadi Rasanya enak banget. enak ya, nggak apa-apa sambil promosi kita. Bagi teman-teman, apalagi di masa pandemi sekarang, ini Ya. minuman yang sehat, minuman yang sehat. Ya memang Sangat dibutuhkan bagi masyarakat. ya kebetulan. Ya kebetulan memang beliau berdua memang memilih ini agar manfaatnya juga ke kita semua. Ya, tidak usah kita perpanjang ya untuk minuman ini, takutnya yang nonton agak terganggu. Tapi memang benar, memang enak juga menyehatkan. Jadi ya Masya Allah. Ya mungkin itu saja dari kami berdua. Kok kami berdua ya? Salah ya? Kami bertiga dan mereka berdua. Yaitu sebatas obrolan pendek kalau menurut saya, tapi semoga banyak manfaatnya. Mungkin ada teman-teman yang punya beberapa pertanyaan, monggo silakan bertanya di komentar, di kolom komentar. Nanti insya Allah beliau masih akan sering bersilaturahmi ke rumah saya ya, nanti ada jawaban juga dari beliau. Ya, sekian dari saya. Cukup ya? Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai